بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Biruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Quranic. Alhamdulillah, kembali bersama saya presenter podcast Al-Biruni Mandiri TV hari ini, Mar'atus Solihah. Podcast Al-Biruni Mandiri TV, inspirasi tiada henti. Nah, kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang Masya Allah ya, luar biasa. Beliau sudah menjadi guru besar di usia 36 tahun dan menjadi profesor di usia yang masih muda juga. Kita sambut bersama-sama Profesor Dr. Arifuddin Ahmad MAG. Assalamualaikum Prof. Arif. Masya Allah, bahagia sekali. Saya izin membacakan sedikit saja biodata dari Prof ya. Profesor Dr. Arifuddin Ahmad MAG, beliau dilahirkan di Bone pada 5 Desember 1969. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Teduh Bersinar, Makassar, dan aktivitas beliau saat ini luar biasa ya. Selain menjadi dosen UIN Alauddin Makassar, juga sebagai wakil ketua ICMI Korwil Sulsel, ketua FKUB Kota Makassar, dan juga pernah menjadi sampai sekarang menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, luar biasa dengan moto hidup kerja adalah ibadah. Kenapa moto hidupnya seperti demikian Prof? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukran lillahi, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang pertama, pada prinsipnya manusia itu kan punya kecenderungan ada yang positif. Kalau kita lahirkan dalam keadaan fitrah. Betul. Tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga diberikan nafsu yang kemudian dasar nafsu ini kan banyak itu hal-hal yang bisa kalau tidak diatur, tidak dibimbing oleh wahyu, maka cenderung menjerumuskan. Manusia suka berkeluh kesah, Betul. suka putus asa, ya, macam-macam gitu. Mau cepat selesai masalah, gitu ya, ajula, gitu ya. Iya. Bahkan suka melampaui batas, gitu ya. Jadi, agama Islam membimbing kita bahwa pertarungan antara nilai-nilai wahyu dengan nilai nafsu kita itu kemudian ketika mendapatkan bimbingan, maka sebetulnya hal yang cenderung menjadi negatif dalam diri kita itu bisa menjadi positif. Saya kasih contoh, manusia itu kan sebetulnya memiliki ambisi. Betul. Tetapi kalau ambisi ini dibiarkan, maka manusia akan menjadi buas, menjadi rakus, ya. Tetapi ketika dia dibimbing oleh wahyu seperti tadi bahwa semua itu harus dilakukan dengan keyakinan sebagai sebuah ibadah, maka ibadah itu kan dasarnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ambisi ini kita arahkan menjadi positif sehingga kita bisa bekerja keras. Tapi kerja keras ini bukan dengan cara yang tidak benar. Karena kalau identiknya buas rakus itu kan haknya orang bisa diambil gitu ya. Iya, pakai segala cara. Iya, pakai segala cara. Tetapi kalau kita katakan kerja adalah ibadah, maka semua pekerjaan kita harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh melampaui batas gitu ya. Dan juga tidak boleh bermalas-malasan gitu ya. Tapi harus kerjanya memiliki etos kerja yang tinggi, kerja yang profesional gitu ya. Ya secara umum didasari oleh iman, kemudian dilaksanakan dengan dasar ilmu profesional, insya Allah akan melahirkan amal soleh. Masya Allah. Tentu kan akan begitu. Kita juga melakukannya, insya Allah itu akan dilihat orang sebagai sesuatu yang dinilai berakhlakul karimah gitu ya.
Masya Allah. Ya, jadi iman ilmu maka melahirkan amal saleh, dan di situ ada nilai-nilai akhlakul karimah itu. Masya Allah, iman, ilmu melahirkan amal soleh. Dan kalau kerja adalah ibadah, jadinya kalau misalkan kita sudah kerja maksimal nih Prof ya, tapi kemudian ada yang tiba-tiba datang terus bilang, iya yang kamu kerjain cuma kayak gini gitu, kita nggak sakit hati ya Prof ya. Masya Dicela Allah. pun tidak ada masalah, Masya karena Allah. pikiran saya, kalau kerja itu adalah ibadah, kalau ajrunnya ujrahnya tidak ada pun, insya Allah akan kita mendapatkan ajrun. Jadi kalau Ajrun, tidak insentifnya maka pahalanya insya Allah ada. Jadi tidak membuat kita kemudian kecewa dengan apa yang kita sudah lakukan. Gitu ya. Orang Bugis bilang kan tak ada laut tak ada ubek. Artinya Ya sama-sama kita berusaha bekerja atau bepergian, tetapi kita berbeda rezeki gitu ya. Masya Allah. Jadi menurut saya rezeki itu biarlah Allah, kita melaksanakan saja perintahnya, melakukan ikhtiar. Luar biasa, dalam sekali ini filosofinya Prof. Nah ini kan Prof menjadi bergelar profesor di usia yang masih sangat muda ya saat itu. Maksudnya di tahun-tahun itu masih jarang yang berusia 30-an, belum 40 tapi sudah menjadi guru besar, sudah menjadi profesor. Apakah memang Prof ini dari SD yang elit atau SMP yang elit, sekolah-sekolah sebelumnya atau bagaimana? Salah satu juga yang saya berupaya waktu itu ya, sebetulnya sampai hari ini juga masih tetap berusaha konsisten sekalipun kondisi yang agak sulit gitu ya. Saya berusaha untuk mengamalkan surah Al-Asr itu. Bagaimana disiplin, jadi saya punya amalia yaumiyah itu memang saya punya jadwal. Jadi dari SD sekalipun yang mungkin orang tidak akan berpikir sejauh itu. Saya juga tidak pernah bercita-cita menjadi guru besar seperti itu ya, karena belum ada pikiran kita di kampung dulu seperti itu ya. Yang penting kita sekolah. Cuman satu prinsip yang saya perpegangi dalam konteks bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan adalah disiplin waktu. Disiplin, yang kedua atau mungkin itu yang kedua. Yang pertama sebetulnya kita ini kan mau mengabdi kepada Tuhan ya. Nah, untuk mengabdi kepada Allah itu kan butuh ilmu. Iya. Baik itu dalam tugas kita sebagai abdillah maupun tugas kita sebagai khalifatullah. Semuanya butuh ilmu. Dan spirit itu kemudian ditanamkan oleh orang tua. Kebetulan abah saya itu kan imam gitu ya, dari kampung itu imam Pak. Imam, jadi dianggaplah ustaz juga begitu ya. Iya. Nah, saya masih selalu terngiang itu prinsip cara mendidik orang tua itu. Dia mengatakan begini, biarlah rumah itu bocor-bocor, yang penting anak saya sekolah. Masya Allah. Nah jadi itu masih kecil saya itu. Saya dengar itu ketika ada ya dalam tanda kutip kira-kira gitu ya, keluarga yang ya sedikit sih sebetulnya agak ini ya, karena dia mengatakan kenapa kau biarkan rumahmu ini bocor dari atas, lantainya juga ini tidak diganti-ganti begitu ya. Nah dalam keterbatasan hidup saat itu saya masih kecil itu, saya mungkin masih berusia masih SD lah kira-kira seperti itu, atau mungkin masih lalu saya dengar itu dalam ya dia dalam bahasa Bugis itu ya sebetulnya. Tapi ya itu maksudnya, biarlah rumah saya bocor, kemudian juga lantainya juga seperti itu, tetapi prinsip saya mendidik anak bagaimana bisa sekolah. Masya Allah. Nah itu terus yang mungkin ya, saya mohon maaf ya, itu mendasari ya itu. Kemudian saya mencoba untuk menjawab itu. Jadi salah satu cara saya adalah tentu adalah belajar secara giat begitu ya. Karena kondisi mungkin keuangan saya bersaudara 12, bukan PNS.
kita tidak punya lahan pertanian yang memadai, karena orang tua saat itu termasuk ya karena memang dari DTI ya, jadi selalu dicurigai oleh pemerintah. Masya Allah. Membangun sekolah tapi diganggu terus gitu ya. Bahkan kita tanda kutip diusir gitu. Ya, jadi saya mencoba untuk menjawab itu dengan berusaha untuk belajar, dan saya punya komitmen. Saya ingin sekolah, tapi saya tidak mau minta uang. Gimana caranya? Ya, saya berusaha untuk kemudian menjadi terbaik di sekolah, bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan karena beasiswa juga belum ada. Sehingga kemudian sejak SD saya suka ikut namanya lomba ya. Apapun itu, bukan hanya cerdas cermat, tetapi puisika saja apa saya ikuti, tilawah saya ikuti. Sebetulnya itu adalah bagaimana mendapatkan juga kemudahan sebetulnya, bagaimana mendapatkan kemudahan supaya saya bisa lanjut. Akhirnya saya lanjut di Sanawiyah, lalu kemudian karena swasta, itu pun gurunya hanya 5 orang ya. Jadi tidak ada guru-guru kita ya kemudian mengajarkan ilmu-ilmu eksak begitu, tidak ada. Itu hanya karena terbatas, dan kebetulan karena di Sinjai itu adalah negeri, maka saya pindah dari swasta ke negeri. Dan alhamdulillah diterima. Nah, di situ kemudian ya saya dari swasta tidak belajar, hanya diajar oleh 5 guru, dan itu pun hanya ya mata pelajaran ya masuk kelompok keagamaan kalau sekarang. Sehingga ya saya juga tidak bisa lupa itu ketika pertama semester 3 Sanawiyah itu, karena barusan belajar bahasa Inggris. Di situ saya pernah mendapatkan nilai merah bahasa Inggris. Saya memang tidak serius pertama karena saya anggap itu adalah bahasa munafik saat itu. Lain bacanya, lain juga tulisannya itu. Dan memang punya orang kafir dalam saat itu masih kan kader PDI-nya kan masih kental dari orang tua, kira-kira seperti itu. Nah, di Sanawiyah pun saya berusaha, dan akhirnya saya juga ranking 1 itu ya, sekalipun dari swasta itu ya. Jadi dari SD sampai selesai S3, alhamdulillah selalu selesai dengan nilai tertinggi. Di Sanawiyah saya juga berusaha untuk tetap itu. Sampai pada mau ujian nasional gitu ya. Karena prinsip saya tidak mau minta. Ya kadang-kadang saya harus kalau ada libur untuk ke keluarga untuk membantu panen padi, cabut kacang, kalau kita kan banyak kacang tanah di sana itu ya. Bahkan di terakhir itu saya pun juga ikut ngecat gitu ya, karena kebetulan sekolah baru dibangun gitu ya. Kalau di kampung memang kan dulu kita masih menggunakan kursi dari bambu, lalu belajarnya di bawah kolong rumah gitu. Masih di bawah kolong rumah. Saya kadang juga ingat itu ketika saya harus mewakili sekolah untuk sajak, lalu tidak punya sepatu, saya dibelikan. Lalu sepatunya kan keras waktu itu ya. Baru pakai jalan 2 langkah begitu sudah terkelupas kaki itu ya, karena tidak terbiasa itu. Nah, jadi Sanawiyah, lalu kemudian Diman, saya selalu gitu. Saya selalu berusaha untuk bisa juga mengikuti lomba-lomba, karena salah satu tujuannya juga itu bukan hanya ekspresi diri, tetapi untuk memudahkan pembiayaan. Apalagi saat itu ya, kalau kita juara kan bisa dapat tabanas ya. Bisa dapat tabanas. Dan alhamdulillah ya untuk tingkat MTQ cerdas cermat saya pernah juara 2. Ya sebetulnya sih kalau kita mau jujur Dewan Hakimnya jujur ya, kita bisa mewakili selesai saat itu ya ke nasional, tetapi ya begitulah ya, kondisinya kadang-kadang tidak fair gitu ya. Saya katakan itu karena itu fakta gitu ya. Kadang-kadang tidak fair, dan
Alhamdulillah, karena saya berusaha, sekalipun teman saya misalnya itu kelas filial bukan kelas sekolah induk, saya juga berusaha bagaimana menjadi terbaik gitu. Jadi karena kita tidak ada kursus-kursus apa begituan, ya saya belajar sendiri untuk kemudian berusaha mencari soal-soal 5 tahun sebelumnya saya kumpul untuk dibaca, pinjam atau bagaimana, walaupun caranya yang penting saya bisa itu. Karena target saya ya saya harus menjadi terbaik selalu ya. Memang selalu saya berusaha untuk menjadi. Nah itu saya lanjut di perguruan tinggi karena bebas tes. Nah ada fasilitas bahwa ada beasiswa Super Semar ya. Oh iya. Tapi kan itu cuma 3 orang untuk satu jurusan. Jadi kan berat sekali kita bisa dapat itu. Iya. Sementara saya memilih jurusan tafsir hadis dan teman-teman saya hampir semuanya dari Mahat, sementara saya dari madrasah. Tentu bahasa Arab, bahasa Inggris saya ketinggalan. Tapi saya berusaha keras untuk bagaimana bisa mengejar, dan alhamdulillah pada saat juga karena semester 5 baru bisa dapat beasiswa. Dan di situ juga saya menjadi tertinggi nilai di semester 5. Jadi akhirnya saya dapat. Gitu. Akhirnya dapat tetapi di sejak masuk itu memang saya karena punya bakat sedikit ceramah gitu ya, ngajar ngaji juga. Jadi saya kuliah sambil ngajar ngaji, kadang-kadang ngisi pengajian, kadang-kadang juga ikut di organisasi dan seterusnya. Saya berusaha untuk membantu biaya pendidikannya. Ya, biaya pendidikan sekaligus bagaimana tidak hanya punya pengetahuan saya di silabusnya dosen gitu ya. Jadi saya berusaha. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi seperti itu, saya memang milihnya bukan menjadi instruktur. Saya milihnya adalah kajian-kajian. Sehingga siapapun yang membuka kajian dari organisasi apapun, saya ikuti. Sekalipun saya harus jalan kaki, waktu itu saya tinggal di Wontomanai, harus jalan kaki sampai ke Palembang. Saya jalan kaki sampai Parantambung, UNM, kalau saya tahu bahwa UNM ada kajiannya, saya jalan kaki sampai ke sana. Nah, belakang baru bisa beli sepeda gitu ya. Ketika S2 baru bisa beli sepeda karena ada beasiswa, dan waktu itu juga sudah terangkat gitu ya. Nah jadi di S1 saya selesai juga tertinggi nilai, di S2 juga sama, di S3 juga sama ya. Jadi saya berusaha untuk bagaimana sekolah saya itu kemudian bisa berjalan lancar, tapi organisasi juga jalan, kegiatan-kegiatan atau mungkin yang saya bisa lakukan, saya berusaha. Apalagi kan juga mengingat saudara banyak gitu ya. Jadi mungkin itu ya semangat doa orang tua tentu paling utama, karena prinsipnya yang penting anaknya sekolah ya. Dan alhamdulillah memang saya 12 dan cuman satu yang bukan sarjana karena mengambil diploma waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang yang dokter juga sudah 4 orang gitu ya. Dengan ya begitu berbagi saja untuk ya dan seterusnya. Jadi memang saya kira pertama kalau kita lihat dari sini adalah arahan orang tua, terutama doanya, kemudian kesungguhan kita dengan disiplin waktu ya, kemudian ya keinginan kita untuk kemudian banyak mengetahui sesuatu, itu kemudian memudahkan kita untuk melangkah sehingga kita bisa mencapai. Dan akhirnya alhamdulillah memang saya bisa selesai. Waktu itu memang agak sulit ya, karena untuk masuk S2 saja waktu itu ada orang sampai 5 kali tes. Dosen-dosen saya ya waktu itu kan saya masih alumni gitu ya. Tapi saya bisa tembus untuk bisa masuk, dan alhamdulillah beasiswa juga, baik S2 maupun S3. Dan akhirnya dosen saya yang tadinya mungkin sama-sama mendaftar, di S3 saya yang ngajar. Jadi dosen saya di S1, tapi di S3 saya yang ngajar itu. Dan itu banyak, bukan hanya 1-2, itu banyak ya. Luar biasa. Jadi memang apa yang dilihat orang saat ini tidak semudah yang orang lihat. Oh enak ya jadi guru besar, enak ya jadi profesor, padahal perjuangannya adalah perjuangan yang sangat panjang ya Pak Pur. Iya. Memang saya tidak tulis kali yang begini. Bagaimana dari seorang anak
kampung di daerah tinggal, tapi bisa membuktikan bahwa bisa berprestasi hingga menjadi guru besar, dan itu pun di pusat ibu kota provinsi. Masya Allah, luar biasa. Nah ini jadi bagaimana yang saudaranya tadinya istilahnya mengomentari ini rumah kok dibiarkan lubang-lubang itu bagaimana setelah tahu bahwa Pak Prof udah jadi nih? Saya berusaha untuk tidak tahu siapa Masya mereka, Allah. karena saya berpikir kalau itu saya telusuri nanti ada muncul sifat yang kurang bagus. Masya Allah. Jadi hal itu saya hanya mendengar untuk kemudian motivasi, tapi saya tidak mau tahu lebih jauh siapa dia atau bagaimana sikapnya dengan keluarga saya. Dan sekarang karena saya menganggap bahwa siapapun membutuhkan dan saya berusaha untuk bisa membantu. Masya Allah. Jadi ini buah pelajaran yang sangat bagus ya untuk semua pemirsa yang ada di rumah, bahwa ketika kita disakiti bisa jadi itu adalah jalan Allah untuk memicu kita ya, Benar. memicu menjadi Saya berhasil setuju. ya. Ya, sangat Masya setuju. Allah, luar biasa ini Pak Prof. Nah ini kan tadi berarti apa ya, dukungan terbesar yang membuat Pak Prof demikian settle ya, berarti kan dari kata-kata orang tua ya, doa orang tua yang mengutamakan pendidikan. Nah, saya jadi penasaran sebetulnya pola pendidikan yang diterapkan oleh ayah bunda dari Pak Prof sendiri ini bagaimana terhadap anak-anaknya? Ya, yang pertama memang karena orang tua adalah tanda kutip imam begitu ya. Masya Allah. Nah, kita memang dari kecil ada dua yang diutamakan untuk pembelajaran itu. Pertama adalah gimana mengetahui ya, kalau istilahnya dulu ilmu agama gitu ya. Sekalipun saya tidak setuju dengan istilah itu ya. Iya. Karena saya anggap semua ilmu itu adalah ilmu keislaman Iya. ya. Memang kita jadi mengaji itu pokok dulu, kemudian bagaimana bisa salah gitu. Sehingga saya dari masih SD saya sudah mengajar. Masya Allah. Sesama, karena di rumah saya kan banyak orang mengaji gitu ya. Jadi rumah saya kan tempat ngaji orang. Jadi saya karena memang dari SD sudah bisa mengaji, sudah bisa membaca dari kelas 1 gitu, padahal kita tidak TK ya. Nah, sudah bisa, jadi ya tetangga-tetangga itu. Langsung terjun ya Pak Prof. Iya, karena kita diajar oleh ibu, bapak itu ya. Jadi kalau ibu kan ngajar ngaji, bapak itu kan biasa memberikan pengajian di masjid. Saya juga biasa kadang-kadang malah saudara sendiri yang kadang-kadang ngedekin gitu. Karena saya sukanya begitu. Mereka bermain, saya malah tinggal dengar ceritanya kalau ada orang bertanya. Jadi saya kadang-kadang mengikuti itu ya. Kalau ada jamaah yang bertanya sama orang tua, saya ikuti, saya tidak ikut sama saudara yang main gitu ya. Karena memang dari hati ya, penasaran ya, bukan dibuat. Ya mungkin itu keingintahuannya. Masya Allah. Keingintahuannya yang saat itu yang tinggi ya. Jadi saya berusaha untuk seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi karena sudah terbiasa dengan dasar-dasar agama ya Prof ya. Kemudian dari segi pendisiplinan bagaimana Prof yang diterapkan dari ayah? Abahku itu memang termasuk agak disiplin kalau soal salat ya. Masya Allah. Jadi karena saya tahu seperti itu, maka saya mungkin hampir katakan anaknya tidak pernah kena cambuk gitu ya. Anak yang lain dicambuk gitu. Iya, pokoknya siapa yang malas itu. Kalau waktu subuh tidak bangun salat subuh sudah. Kalau sudah ditegur apa ya, dibangunkan buat begitu lalu tidak. Apalagi kalau sudah pulang dari salat subuh di masjid masih didapat masih tidur. Sudah itu minimal sapu itu. Minimal sapu. Ikat pinggang nggak pernah. Oh, tidak ada ikat pinggang yang ini. Oh, Jadi tidak ada ikat pinggang. sapu itu yang biasanya banyak. Kalau soal salat itu memang orang tua tegas, sangat tegas. Kalau soal salat, mengaji, dua itu sangat tegas. Tapi saya juga diajari menghitung itu sebetulnya dari kecil. Tapi ya mohon maaf ya, ini mungkin ya. Saya belajar matematika justru dari domino. Jadi rupanya domino itu juga bisa positif gitu ya. Biasanya anak Ustadz nggak boleh main domino. Iya, itulah maka saya mungkin karena gemar situ, lalu kemudian diajari kita menghitung. Uang ya. Menghitung. Ya nggak boleh kan kalau pakai uang ya, Prof ya. Iya, yang penting kan tidak judi kan judi, gitu. ya. Jadi, tetapi itu ada
ada efeknya karena waktu saya di Fakultas Syariah kan tafsir hadis dulu Fakultas Syariah, belajar tentang mawaris, belajar tentang ilmu falak. Pembagian jadi Ya, kecuali kalau pakai kotangan, kosinus gitu ya. Itu yang saya tidak bisa. Kalau yang lainnya pada umumnya saya duluan daripada teman yang pakai kalkulator. ya betul. Padahal belum ada sempoa. Ah. Jadi kalau matematika itu alhamdulillah. Ya mungkin masih ada efeknya sampai sekarang gitu. Iya kan pembagian ilmu waris, kalau laki-laki bagian. Oh iya, jadi saya kalau hitung-hitung dulu alhamdulillah. Masya Allah. Itu Dari bisa. situ ya. Ya, Dari jadi apa? karena Sebetulnya, mungkin diajari dari kecil ya iya. matematika itu. Diajari tanpa kita perlu tahu bahwa itu sedang belajar gitu loh. Bahkan sambil bermain pun sebenarnya belajar. Iya, jadi main tetapi kan kita diajari oh ini angkanya sekian. Ya, jadi apalagi kan permainan itu apa istilahnya itu? Kandang misalnya. Itu kan orang akhirnya menghitung ya. Ini berapa ini jumlahnya berapa itu dan seterusnya. Ini pasangannya berapa kan dari Iya, betul. jadi kita Nah, ini, diajari. Kalau untuk Prof sendiri, alhamdulillah kan anak-anaknya Prof sudah ada 6 ya, baru 6. Mungkin rencana 12 ya Prof ya. Kalau tambah ibunya. Aduh, ini yang saya nggak berani nanti diprotes sama ibunya. Iya, tapi sudah diwanti-wanti ya cukup katanya. Nah ini apakah pola pendidikan dari orang tua, apakah Prof terapkan juga atau ada yang tidak diterapkan karena anak zaman sekarang kan ya Prof ya, maksudnya beda dengan anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu dipukul sapu it's okay gitu, mereka nurut. Kalau anak zaman sekarang dipukul sapu yang ada bisa lari begitu. Bagaimana? Ya mungkin kita harus mengikutilah perkembangan dan kebutuhan gitu ya. Dari soal salat mungkin tidak seketat itu dalam pengertian harus pakai pukulan gitu ya. Tetapi bagaimana mendisiplinkan, bagaimana selalu mengingatkan gitu ya. Yang saya tidak lakukan adalah cambuk begitu ya. Saya tidak melakukannya seperti itu. Tapi dalam konteks motivasi untuk belajar saya kira saya berusaha untuk bagaimana menanamkan bahwa investasi anak itu lebih penting daripada investasi harta. Masya Allah. Ya, karena itu anak ini harus dipelihara, bagaimana mereka memiliki masa depan yang lebih cerah, maka harus dibekali. Makanya dalam konteks ini saya tidak melihat bakat anak saya itu dia mau ambil jurusan apa saya terserah dia. Karena prinsip saya apapun jurusan kita, kalau kita profesional, insya Allah itu akan lebih bagus. Apapun jurusan kita. Apapun jurusannya Iya. ya. Apapun jurusan kita, kalau kita profesional. Yang penting dilakukan dengan sungguh-sungguh dan Iya. itu tadi ada dasarnya ya Prof ya, sholat ya, dasar Ya, agama itu harus saya itu. jaga itu. Karena itu kan perintah ya. Wa amar ahlaka bis-shalah. Itu harus itu perintah. Jadi itu tidak boleh. Hafalannya memang saya tidak targetkan sekian, tapi ya beri izin untuk sekolah yang ada hafalannya. Masya Allah. Ya mungkin ini yang terakhir yang di Al-Biruni ini ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa PIS 30 ya. Amin insya Allah. Itu ya. Karena kakaknya itu semua sains. Oh iya. Karena Pertama, yang di kedua, podcast, kedokteran semua. yang di podcast kami sebelumnya itu ada Ananda Nuraini Sulaiman. Itu juga alhamdulillah sudah hafizah 30 juz. Dari menghafalnya dari kelas 5 SD, terus sekarang alhamdulillah bisa setoran sekali dulu 3 juz. Pak Prof. Jadi itu yang bikin terharu juga kemarin waktu dites, alhamdulillah juga lancar. Semoga bisa juga seperti Ya, itu. saya berharap yang namanya Al-Biruni ini bisa Amin. 30 juz karena yang lainnya kan pertama ya semua sih memang lah jalurnya insan cendekia ya. Betul. Dua ambil kedokteran dan yang ketiga sipil, yang keempat ini sepertinya teknik lagi mau lagi gitu katanya. Ya, yang kelima itu kayaknya ya gurunya arahkan tetap di sains, tapi kelihatannya dia orangnya mau sosial saja, terserah saja. Saya bilang yang penting Anda bisa profesional.
Karena kalau Anda memilih sesuai dengan bakat dan minatnya, maka Anda akan menyenangi itu. Dengan kecintaan terhadap bidang keilmuan yang dia pilih sendiri, maka itu akan motivasi dirinya untuk belajar secara sungguh-sungguh. Masya Allah. Sehebat apapun jurusan itu, kalau anak itu tidak senang, Iya, betul. maka kemudian dia akan menjadi terbodoh atau bahkan drop out. Masya Itu Allah. pikiran saya. Jadi ini inspirasi juga buat para orang tua ya yang di rumah ya Prof ya. Maksa-maksakan lah. Iya, bahwa biarkan anak tumbuh memilih sesuai minat bakatnya. Karena insya Allah jika dia udah senang ya Prof ya, dibungkus dengan profesionalitas yang tinggi, insya Allah jadi ya Prof ya. Ya paling saya tanya itu, kalau dia sampaikan rapornya, saya tanya, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, mana nilainya yang konstan dari semester 1 sampai akhir. Terus saya tanya, emang Anda senang dengan mata pelajaran ini? Nah kalau Anda senang, maka ini Anda harus tekuni terus itu. Sehingga ketika nanti pada peminatan di perguruan tinggi itu tidak sulit lagi, karena memang sudah dari sanawiyah, dari aliyah itu sudah jelas arahnya itu ya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau dilihat di rapor itu memang seharusnya yang dilihat yang nilai bagus-bagus ya Prof ya. Ya, saya tidak terlalu lihat Anda ranking berapa. Iya, benar. Berapa nilainya, tetapi yang saya lihat itu mana nilainya menonjol. Iya. Sekalipun alhamdulillah, ini mungkin motivasi ya, bukan ria. Saya pernah juga sih senang dengan prestasi anak itu, karena 5 anak saya itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi ranking 1 semua itu ya. Saat itu ya, bersamaan, tapi tidak selamanya. Fluktual. Masya Cuma Allah. pernah 1 kali gitu ya. Kebetulan saja barangkali ya, menjadi ranking semua. Tidak 1 semua jadi, tapi 1, 2, 3 lah kira-kira. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau menurut Prof, kan ini sepertinya jenjang anaknya Prof ada yang sudah kuliah, ada yang masih TK juga. Nah, ini biasanya diberi pilihan itu di usia berapa? Diberi pilihan untuk memilih sesuai minat bakatnya? Setelah tamat sertifikat SLTP. Setelah tamat. Karena saya lihat dulu rapornya di sanawiyah atau SMP-nya. Oh, kalau TK-nya itu saya milih. TK-nya saya milih, SD-nya karena saya belum bisa milih ya anak segitu ya. Oke, baik. Kemudian berbicara tentang pilihan ini, mengapa waktu itu memilih Al-Biruni Mandiri untuk sekolah Ananda yang TK ini? Pertama sebetulnya gini, kita kan saat ini ada kebijakan bahwa standar sekolah itu seharusnya sama. Betul. Nah, setelah melihat bahwa ada 2, selain ada ada negeri, ada swasta, itu adalah ada sekolah full day ya, akan ada boarding school, yaitu pilihan-pilihan gitu ya. Iya. Tetapi memang saya berharap bahwa anak saya yang terakhir ini itu kemudian, karena menurut saya ini adalah bagaimana dia dari kecil itu bisa menghafal sebetulnya. Makanya pertama saya ke Biruni, saya tanya itu apa ada hafalannya. Insya Allah. Dia saya tanya dulu. Iya. Setelah dia bilang bahwa insya Allah, dan disampaikan kalau mungkin yang disampaikan tadi itu bahwa ada yang sampai sudah itu 30 juz juga. Dan itu langsung ada hidayat katanya juga yang mukrinya gitu ya. Sehingga saya bilang kalau begitu terpenuhi keinginan saya yang pertama. Yang kedua ya efisiensi. Nah kebetulan rumah dengan Al-Biruni di sana kan dekat. Oh iya betul. Jalan lalu kemudian ya memang ada nilai-nilai plus ya yang tidak terdapat pada sekolah lain gitu ya. Kemudian insya Allah ya SD-nya tetap berlanjut gitu ya. Amin, Masya Allah. Maka sudah mendaftar. Masya Allah, luar biasa. Ini sharing podcast yang sangat luar biasa hari ini. Semoga. Prof, Masya Allah, saya saja sampai ikut terhanyut tadi ya. Ya saya mau maaf kalau itu karena itu biasanya sih dari dalam ya, tidak bisa. Masya Allah, tidak apa-apa Prof. Justru
itulah artinya bahwa kita tidak merencanakan kan, ini semua mengalir saja seperti itu. Baik, sebelum kita tutup podcast hari ini, Prof, barangkali ada yang mau disampaikan buat yang pertama mungkin ini ya, Prof. Sebelum diakhiri, Prof, ada satu pertanyaan lagi. Ini kan sekolah kan habis daring terus offline. Bahkan ini ada apa namanya? Ada info bahwa akan ada lockdown lagi seperti itu. Karena negara-negara tetangga sudah lockdown. Itu bagaimana tanggapan Prof? Yang pertama, ini sudah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Pertama, orang tua akan menyadari betapa pentingnya posisi guru. Begitu dia ternyata harus mendampingi anak-anaknya, itu repot dan tidak ada yang dia bisa lakukan, termasuk istri saya kan itu. Jadi akhirnya juga kadang-kala harus beli. Nah, tetapi saya biarkan seperti itu untuk mendampingi, karena sekalipun dia juga dulu dosen, tetapi karena memilih untuk mendidik anak. Mungkin ini juga menjadi satu faktor ya untuk di keluarga saya, karena istri memilih untuk mendidik anaknya saja daripada katanya mendidik anaknya orang, lalu anak saya terbengkalai. Dia lebih memilih, tidak berhenti menjadi dosen. Nah, dan tentu tidak hanya istri saya, semua saya kira orang tua akan menyadari betapa strategisnya tugas dan mulianya seorang guru sebetulnya itu. Ketika harus mengajarkan anak-anak kita di sekolah, yang boleh jadi selama ini ada banyak orang tua tidak sudah lupa bahwa dia dulu pernah juga dia ajar, sehingga kadang-kala maki-maki gurunya dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks peradaban, corona ini kan memaksa kita untuk melek teknologi ya. Dengan adanya corona, lalu kemudian ternyata manusia itu adalah memang khalifah. Dia memang pantas jadi khalifah karena dalam kondisi apapun dia kreatif, mencari cara bagaimana dia bisa tetap survive di posisi seperti itu kan itu. Dan seharusnya itu yang dipikirkan, bukan menurut saya yang harus dipikirkan berapa sih jumlahnya yang meninggal, berapa yang terpapar dan seterusnya, tetapi bagaimana kita mengambil hikmah di balik adanya ini. Jadi menurut saya ya kita berusaha untuk bisa terbiasa dengan kondisi seperti ini, mau tahap 3, tahap 4 dan seterusnya. Tetapi kalau manusia itu sudah punya bentengnya, tidak perlu kita menurut saya kemudian kehilangan cara untuk menjalani hidup ini dengan ancaman seperti itu, lalu kita tidak beramal lebih banyak ya. Seharusnya itu tidak menghentikan kita untuk kemudian lebih produktif ya. Harus mencari jalan lain untuk kemudian tetap eksis kan itu. Nah, menurut saya ini yang kalau pemerintah tidak memikirkan ini, menurut saya itu ya perlu diperhatikan bagaimana manusia apapun kondisinya itu bisa tetap eksis, produktif, dan karena kita akan pasti lebih kreatif gitu. Dan bahkan tidak hanya kreatif tapi inovatif kan itu. Mencari jalan gitu. Jadi ibu-ibu sekarang banyak sekali menunya. Banyak sekali menunya sekarang karena banyak nonton dengan orang luar gitu ya. Banyak cara itu, dan soal mengajar soal apa kan tetap jalan kan. Cari nafkahnya tinggal berubah saja kan. Perubahan peradaban itu kan menghendaki perubahan cara untuk hidup di zaman yang berbeda dengan dulu gitu ya. Jadi menurut saya tidak perlu kita ketakutan apa dengan seperti itu, tetapi mari kita menjadikan tantangan ini untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, pemirsa Albironi Mandiri TV. Saya berterima kasih sekali, Prof, sekali lagi atas kehadirannya dan motivasinya yang sangat menginspirasi kami semua yang ada di sini, dan semoga yang di rumah pun terlebih bisa menginspirasi. Saya berharap semoga orang-orang luar biasa, orang-orang hebat seperti Prof Arif ini senantiasa diberikan kesehatan. Insyaallah, Prof. Insyaallah. Baik, syukron Prof atas kehadirannya hari ini. Baik, pemirsa Albironi Mandiri TV yang ada di rumah, jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kami mohon maaf atas segala kata,
dan podcast ini semoga mengena di hati. Sekian dari saya, mohon maaf bila hilaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي